Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku, Adem Varianti. Kemarin kita udah ngebahas gimana caranya membuat sebuah file di MyWeb Accounting. Nah, sekarang aku akan melanjutkan pembahasannya, yaitu menyusun akun-akun yang digunakan di MyWeb Accounting. Mau tahu gimana videonya? Check it out. Sebelum ke inti pembahasan, di sini saya akan menjelaskan apa itu akun. Akun pada umumnya dapat digolongkan menurut sifatnya atau karakteristiknya, yaitu meliputi harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Tiap-tiap golongan dapat dikelompokkan lagi ke dalam subgolongan. Kemudian, subgolongan dapat dipecah lagi menjadi beberapa jenis, sehingga setiap jenis benar-benar hanya tersedia sebuah akun. Untuk akun yang pertama yaitu harta. Harta adalah semua hak milik perusahaan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang. Yang termasuk harta yaitu harta lancar dan harta tetap. Harta lancar yaitu uang tunai dan harta lain yang diharapkan dapat dicairkan menjadi uang tunai dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang melalui operasi normal perusahaan. Yang termasuk harta lancar yaitu kas, piutang, dan perlengkapan. Piutang dapat digolongkan lagi menjadi subgolongan yaitu piutang karyawan dan piutang perusahaan ABC. Yang selanjutnya adalah harta tetap. Harta tetap adalah harta berwujud yang dipergunakan dalam operasi perusahaan yang mempunyai umur ekonomis lebih dari 1 tahun atau yang bukan merupakan barang dagangan yang akan dijual. Yang termasuk ke dalam golongan ini antara lain peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, kendaraan, dan akumulasi penyusutan kendaraan. Untuk akun yang kedua yaitu utang. Utang yaitu suatu kewajiban yang harus dibayar kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Utang terdiri dari utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Utang jangka pendek yaitu suatu kewajiban yang harus dibayar dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya, utang usaha dan utang bunga. Sedangkan utang jangka panjang yaitu kewajiban yang harus dibayar dalam jangka waktu yang relatif lama atau lebih dari 1 tahun. Contohnya, pinjaman obligasi dan hutang bank. Akun selanjutnya yaitu modal. Modal yaitu kekayaan pemilik perusahaan atau hak milik atas harta perusahaan. Yang termasuk golongan ini antara lain modal sendiri, modal saham, thrift, laba ditahan, laba periode berjalan, dan saldo awal. Akun yang selanjutnya yaitu pendapatan. Pendapatan adalah penambahan dalam modal perusahaan yang berasal dari kegiatan usaha. Akun selanjutnya adalah harga pokok penjualan atau HPP, yang terdiri dari biaya penjualan, biaya pembelian, retur dan potongan pembelian, dan biaya pengiriman. Akun selanjutnya yaitu beban atau biaya. Biaya yaitu pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh hasil. Biaya dapat dibedakan menjadi biaya operasional dan biaya non-operasional. Biaya operasional yaitu biaya yang dikeluarkan untuk dapat mendapatkan hasil dari usaha pokoknya. Misalnya, biaya iklan, biaya listrik, biaya sewa, biaya gaji, biaya perlengkapan, dan lain sebagainya. Dan biaya non-operasional atau biaya penyusutan yaitu biaya yang dikeluarkan yang tidak ada hubungannya dengan usaha pokok atau utamanya. Misalnya, biaya penyusutan peralatan, biaya penyusutan kendaraan. Akun selanjutnya yaitu pendapatan lainnya. Pendapatan lainnya yaitu pendapatan yang diperoleh dari luar usaha pokok atau utamanya. Misalnya, dari pendapatan bunga, pendapatan komisi, laba penjualan aktiva, dan lain-lain. Akun selanjutnya yaitu biaya lainnya. Biaya lainnya yaitu beban yang dikeluarkan yang tidak ada hubungannya dengan usaha pokok atau utamanya. Misalnya beban bunga, rugi penjualan aktiva, dan biaya admin bank. Sekian penjelasan dari saya. See you next time.